Yasin ping 41 Pak Rabi mulai risalah rumus saleh lare apa maneh dhek sing gak turunan Madura lewat Pak. Jadi kita ini begitu menjadi orang yang oleh Allah melalui bapak-bapak. Dalam bahasa ilmu hadis, bapak-bapak yang terhormat, ibu yang terhormat, ini adalah sanad saya. Saya kalau ditanya, dulu kamu belajar ilmu dari siapa? Saya sebut guru saya Pak Profesor Nonot. Pak Profesor Nonot dari gurunya. Begitu juga kalau kita belajar hadis, belajar Quran, sama. Gurumu siapa Gus? Saya punya guru. Kiai Hayat Mojokerto, Kiai Fakih Mojokerto, Kiai Muhaimin Mojokerto. Tafsir dari mana Kiai Muhaimin? Terus itu sanad. Muhaimin nanti ditanya dari gurunya, sampai pada Kanjeng Nabi. Itu sanad. Maka saya di Jakarta sekarang lagi menyampaikan, ayo ngaji beneran. Gak apa-apa pakai Google, gak apa-apa, tapi jangan ngaji dari Kiai Google. Soalnya mati ditakoni oleh malaikat. Pengen ngaji dengan apa? Jawab wong iki. Kiai Google malaikat. Google bisa apa? Tegas. Sumpet masuk bumi 70 asal tahan. Kowe ngaji terus apa meneh? Mbah YouTube bisa meneh. Karena sana teh ada rangkaian. Maka kalau di masjid ini subuh sudah berjamaah, ayo. Salah satu amal yang bisa langsung dikonversi menjadi harta, ini rumus menjadi kaya ala Ghazali. Saya mohon maaf, cuma insinyur, tapi alhamdulillah saya diberi anak 5, istri tadi cuma 1. Saya ini rumus itu nggak akan nambah insya Allah. Itu semua pemberian Allah memang tidak diukur dari seberapa tinggi pendidikan orang, tidak. Tapi berbahagialah orang yang punya ilmu karena pendidikannya tinggi, karena dia bisa bermanfaat untuk hal lain, tetap bisa kaya, bahkan berkali-kali lipat. Tapi kalau mau dikonversi duit, caranya salah satunya ini: jangan pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah, dan jangan pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Misal dunia seisinya itu rumah, mobil dan sebagainya. Kalau ibu sudah dawam, bapak sudah dawam istiqomah sholat itu, suatu saat kepepet, minta sama Allah. Ini namanya bertawassul dengan amalnya sendiri. Ya Allah, bukankah melalui nabimu bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dunia dari seisinya? Ini saya punya cicilan Alphard ya Allah. Alphard Pak ngomong dari malaikat indah semono. Alphard ngomong aku siapa? Al-Fatihah kali ya. Maka biidznillah akan ada. Saya pun demikian, waktu bangun pondok harus bebasin tanah pun sama. Saya nggak punya spesial pun, bang. Saya begitu. Tapi udah sering-sering, nanti pulsamu. Sekali-kali. Begitu juga kalau kita kesulitan yang lain. Maka beruntunglah orang yang memahami ilmu itu secara utuh dan pengamalannya pun secara utuh melalui bimbingan para kiai, para ulamanya, para gurunya. Insya Allah orang itu tidak akan tersesat. Kalau seandainya Allah berikan panjang umur pada kita semua, kemudian Allah berikan panjang umur, taruhlah sebut 80. 80 bukan ukuran banyaknya amal, karena boleh jadi orang 80 sebagian waktunya terlepas tidak menggunakan amal. Maka ketika itu masih kita pegang, umur kita masih pegang, ayo sama-sama perbuatan baik apapun yang kita ridho karena Allah, insya Allah diridhoi Allah. Dan saya doakan juga teman-teman, tadi saya belum selesai, ketika Adam 7 tanahnya, kepalanya dibuat dari tanah yang sama dengan Ka'bah. Makanya kalau orang pergi haji, pergi umroh, atau kita sholat disuruh menghadap ke sana dalam masuk akal, karena bahannya sama, frekuensinya sama. Makanya kalau ada orang masuk
Masjidil Haram, lihat Ka'bah nangis wajar. Tapi kalau lihat Ka'bah ketawa malah curiga. Hari ini janjan teko menur burung waras mau kaji hari ini. Kepala, tangan dari bumi sebelah timur. Saya sering ceramah ini di beberapa tempat, saya sering preset. Maka pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tangan, orang timur yang menang. Coba bulu tangkis, pingpong, orang timur, Cina, Jepang, termasuk nyopet, yang timur. Kaki dari bumi barat, Afrika. Makanya olahraga yang memerlukan kaki kuat sana. Pemain bola, Didier Drogba, Asian, Bobby Michael, mau kakinya apa? Nah yang hebat itu perut. Dari India. Main tadi perut yang terkenal dari mana? Nah itu ya. Saya pernah ditanya oleh salah satu santri, Gus, apakah Nabi Adam punya pusar? Sebelum saya jawab, saya kembali ke track tadi, bahwa waktu Nabi Adam sudah tanahnya kumpul dibentuk mock-up, ada makhluk Allah yang bernama Azazil. Di dalam kitab As-Sahihul Ibad, menurut asar dari Umar bin Khattab, Azazil ngetes mock-up ini, kepalanya tok tok tok, dadanya tok tok tok, dengkulnya tok. Begitu perutnya dung dung dung. Ini asli bolong kok enggak? Dicubles pakai tangannya iblis. Tek, tarik. Bekasnya itu namanya pusat. Ulama memberi komentar pada cerita ini. Ini ada dalam kitab Bada'i'uz Zuhur min Waqa'i'id Zuhur karangan Imam Ahmad Muhammad Al-Hanafi Ad-Dimashqi. Kitab kuning yang cukup terkenal di pondok. Busur adalah lambang pertempuran, adalah lambang permusuhan antara manusia dan setan. Makanya anaknya wedok ketok delik berarti pancone setan. Tapi yang ono bapak-bapak yang muber. Ya saya ikut kau no. Biar arah kuliahan itu roknya tidak cekak teman saya. Makanya ke kampus itu harus. Kalau sekarang anak sekarang udah jilbaban cakep. Zaman saya itu masih roknya pendek-pendek. Makanya terus gak kuliahnya gak lulus-lulus ya udah gak konsentrasi. Padahal sama Pak Nonot yang cewek taruh depan. Wah, gak lihat Pak Nonot, lihat yang depan gitu. Dan ketika Adam sudah jadi, ini yang paling penting, diturunkan karena hanya melanggar satu syariat, la taqrabah hadhihi sajarah. Melanggar satu syariat diturunkan ke bumi. Saya pernah ditanya dalam satu ceramah di Garuda yang hadir pilot-pilot. Gus Arifin, kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj pakai pilot, Adam turun ke bumi naik apa? Dia bertanya. Secari apa ya nggak ada. Bapak nggak akan nemukan. Oh, saya ketemu satu teks. Ketika Adam turun, karena Allah sayangnya sama Adam, takut kalau Adam gambar surga, bekas rumahnya surga masih terlihat di mata, Adam ditutup, ditidurkan oleh Allah, baru dikirim ke tempat yang lain. Karena Adam turun ke bumi dalam keadaan tidur, saya jawab, aku gak bisa takon. Adam gue naik apa, aku tunggu loh Gus. Numpak sapu angin apa raro. Gak tau kemarin menang apa enggak yang di London kebakar. Jadi Adam itu seperti, dan Adam itulah gambaran dari kita. Ketika turun berpasangan Adam di, ada yang makan di India, ada yang makan di Arafah, Ibu Hawa di Jeddah. Perbedaannya, Adam turun gak ada apa-apa, gak ngambil apa-apa dari surga. Tapi Ibu Hawa ngambil sebagian makanan surga ini. Ini akhirnya ditiru oleh turunan Ibu Hawa yang perempuan-perempuan. Coba kalau kondangan, mesti gembol, berkat. Iki enak kali yang musuh saya tak gone. Soto ini sana yo ana kok. Kalau bapak-bapak orang. Jadi kita ini ada DNA-nya Adam yang ikut, DNA-nya Ibu Hawa yang ikut. Termasuk DNA kenapa sih kita takut rezeki kita nggak ada besok. Ketika Adam sudah turun diajari oleh malaikat bikin pertanian, nanam gandum,
Begitu sudah gandumnya jadi, dimakan, sisa itu makanan gandumnya disimpan sama Adam. Ini sifat ini nurun ke kita. Kita takut besok gak bisa makan, sampai-sampai nyimpen makanan. Ulama Ibnu Katsir memberi komentar terhadap cerita ini. Seandainya Bapak Adam tidak menyimpan makanan, maka anak turunnya tidak ada yang pernah khawatir dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Mergo Nabi Adam ngumpetin ya, akhirnya buka rekening ya ta. Sesuknya aku dipindah karo Pak Joni mangan apa ora, lho masih nggak takut ya. Padahal paling enak perpustakaan, paling enak. Usah pinter maca buku terus. Gak ketemu mahasiswa, ketemu buku tok, malah enak ning perpustakaan. Gajinya padha to ya. Tapi nggak ada kok. Nah, dari rangkaian cerita yang saya sampaikan dari awal untuk ngacak-ngacak tadi, acak-acakan, saya simpulkan lurus sekarang kesimpulannya bahwa kita lahir dari ibu bapak yang sama, kemudian menjadi keluarga besar namanya bashar, manusia sedunia ini, dan Allah memberikan pesan dalam satu ayat yang sangat saya sukai, yaitu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ketika saya ceramah di Melbourne, saya diminta untuk terjemahin bahasa Inggris. Wong saya bahasa Inggris dulu cuma dapat BC. Tak coba terjemahkan. Oh mankind, I Allah made you from male and female and divided you into nation and tribe so that you should come to know one another. Ketika saya ceramah ini, audien ada yang dari Monash University, ada orang kelompok dari Victoria, mengatakan, Ustaz itu bisa ngomong bahasa Inggris. Enggak, semua pengapalan kok ngomong. Apalan itu ngomong. Jadi ayat ini memberikan gambaran pada kita, kita lahir dari ibu bapak yang sama, yaitu Adam, maka kita bersuku bangsa-bangsa dan macam-macam ini agar kita saling kenal satu sama lain, agar kita menghargai satu sama lain. Ujung ayat ini dikunci dengan kalimat yang indah sebagai tujuan dari puasa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Di sana ada tafsir atqa, isim tafdil, paling mulia. Berarti ada orang yang derajatnya lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, tapi semuanya orang yang takwa. Maka surganya pun tinggi, rendah, rendah. Itulah kita nanti mudah-mudahan seperti bapak dan ibu kita Adam kembali ke rumah kita yang asli, yaitu surganya Allah Ta'ala. Dan bagi kita yang sudah terbiasa dengan kebinekaan, Islam pun mengajarkan bahwa mangkana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa mangkana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kalau kita disebut beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamumu, muliakan tetanggamu. Tidak ada di sana kalimat Nasrani, Yahudi, Majusi, Kristen, itu tidak ada. Kita hormati kawan-kawan kita yang lain, karena faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Keimanan tertakbir itu biar Allah yang memberikan hidayahnya. Mudah-mudahan kita semua sebagai keluarga besar ITS diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kita doakan yang belum haji, belum umroh bisa berangkat haji, berangkat umroh. Yang punya hutang diberi rezeki oleh Allah untuk melunasi hutangnya. Yang punya anak jadikan anak-anak yang saleh, yang salehah, yang membanggakan orang tuanya. Kita minta pada Allah SWT mudah-mudahan ITS jadikan perguruan tinggi yang barokah. Mahasiswanya semuanya dijadikan mahasiswa yang barokah, manfaat untuk bangsa dan negara. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal
الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحسنا وتضرعنا وتنصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا مقبولا ونسألك رزقا حلالا طيبا واسعا لطاعتك ونسألك علما نافعا ونسألك الصحة والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم طول أمورنا ثبت أقدامنا ثبت إيماننا. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.